Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyana wujuhana bi talaqatil Qur'an wa nawwara afdana bi nuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi Al-Quran wa ala alihi wa sahbihi alladhi ta'allamu 'alaihi Al-Quran amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk mampu mensyukuri sekecil apapun nikmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang esensi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala banyak menginformasikan kepada kita tentang Al-Quran sebagai sumber kemuliaan hidup, Al-Quran sebagai sumber kebahagiaan kita. Dan di pertemuan terakhir kita membahas tentang materi ma'rifatul Quran, hal-hal yang harus kita pahami, kita ketahui dari Al-Quran yang disampaikan oleh Manal Al-Fatan dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran. Pada ini kita akan coba membahas langkah-langkah membangun pribadi-pribadi Al-Quran, takwin asy-syakhsiyah Al-Quraniyah, takwin syakhsiyah Al-Quraniyah. Langkah-langkah bagaimana kita membangun pribadi-pribadi yang Quran. Pribadi Quran ini tentunya bukan pribadi yang kemana-mana bawa Al-Quran, sekedar bawa Al-Quran, tetapi pribadi-pribadi Al-Quran mereka adalah figur-figur yang senantiasa menteladani Rasulullah SAW, di mana baginda Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, memahaminya, mentadabburkannya, menghafalkannya, sampai kemudian menjadikan Al-Quran sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Bapak sekalian, langkah pertama untuk membentuk kepribadian Al-Quran adalah al-ilmu bi fadailil Quran. Langkah pertama yang harus kita miliki adalah pemahaman atau memahami tentang fadailil Quran, keutamaan Al-Quran, mengetahui tentang benefit, keuntungan, keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Hal ini perlu kita lakukan langkah pertama ini agar kita memiliki motivasi yang kuat. Kenapa kita harus senantiasa berupaya terus-menerus tidak berhenti untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang Quran. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis dari baginda Nabi SAW yang berbicara tentang fadailul Quran, tentang keutamaan Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
sebagai ruh karena Al-Quran memang memiliki fungsi sebagaimana fungsi ruh. Dalam tubuh kita ini ada jasad dan ruh yang buat kita bisa beraktivitas, bisa bergerak, yang buat kita hidup. Itulah ruh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran sebagai ruh karena memang Al-Quran memiliki fungsi sebagai ruh bagi manusia, bahkan ruh bagi umat ini. Seorang ulama besar mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Quran dengan ruh? Kata beliau, fihi hayatun yamussul hayat. Karena di dalam Al-Quran itu ada kehidupan. Fihi hayatun yamussul hayat. Di dalam Al-Quran itu terdapat kehidupan yang akan membangkitkan kehidupan. Ketika orang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan menjadi hidup hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, orang-orang yang dalam dadanya tidak ada Al-Quran kan baitul kharib, seperti rumah yang kosong, tidak ada kehidupan. Orang-orang yang di dalam dadanya tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran, kal baitul kharib, seperti rumah yang kosong. Artinya apa? Rumah kosong, semegah apapun mati, Pak. Tidak ada kehidupan. Nah, manusia-manusia yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran itu seperti itu. Walaupun gagah, cakep, tapi kalau dalam dadanya tidak ada Al-Quran, maka sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kehidupan di dalamnya. Kal hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Nah, ini salah satu fadail keutamaan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Banyak pula di dalam hadis Rasulullah SAW yang membicarakan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan berinteraksi bersama Al-Quran. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Wa qila man hum ya Rasulullah, dan kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasul? Apakah mereka dari kalangan para rasul? Bukan, kata Nabi. Apakah mereka dari kalangan para nabi? Bukan. Apakah para sahabat? Bukan. Siapa mereka ya Rasulullah? Begitu mulianya mereka sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai keluarga Allah dari kalangan manusia di muka bumi ini. Bukan berarti kemudian Allah punya keturunan, bukan berarti Allah punya kerabat sebagaimana keyakinan orang-orang Nasrani. Kalau Allah itu beranak, Allah masalah ini telah menegaskan dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Tetapi hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW kemudian menjawabnya, qala ahlul Quran huwa ahlullahi fil ardh, atau qala Rasulullah SAW. Kata baginda Nabi, ahli Al-Quran, mereka itulah keluarga Allah di muka bumi ini. Ini Pak, salah satu keutamaan Al-Quran dan berinteraksi dengannya yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita.
surganya Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat kemudian mengatakan, "Iqra wartaqi," wahai para sahabat Al-Qur'an, bacalah engkau Al-Qur'an. Kemudian naiklah engkau. Warattil kama turattil fid dunya. Kemudian tartilkan bacaanmu sebagaimana engkau senantiasa membacanya dengan tartil ketika di dunia. Ini bentuk hiburan, Pak, bukan bentuk taklif, tetapi bentuk hiburan. Kata malaikat, bacalah engkau, kemudian naiklah. Maka kemudian saat dibacakan satu ayat dari Al-Quran, maka naiklah satu tingkat. Selesai baca ayat, dibaca lagi satu ayat berikutnya, maka naik lagi satu tingkat surganya. Dibaca lagi satu ayat, kemudian naik lagi satu tingkat surganya. Dibaca lagi satu ayat berikutnya, naik lagi satu tingkat surganya, sampai di akhir hafalan yang dimilikinya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia dalam surga. Berarti kalau hafal 30 juz tak kebayang di surga yang tertinggi. Ya. Kalau hafalannya di juz 30, alhamdulillah masuk surga juga ya. Jadi selamatkan dari neraka itu saja sudah alhamdulillah. Ya, makanya jangan pernah kita menyepelekan sekecil apapun amal kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Jangan pernah menyepelekan amal kita. Bisa jadi kita beramal yang menurut kita dan amalan yang kecil, tetapi bisa jadi karena keikhlasan kita dalam beramal, dalam berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala membayar kita dengan balasan yang lebih baik. Coba. Dalam hadis yang lain satu lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yanqara'ul Qur'an, mathalul tujah. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Perumpamaan orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mathalul tujah, seperti buah tujah. Perumpamaan orang mukmin yang kemudian mewujudkan keimanannya dengan membaca Al-Quran setiap hari. Mathalul tujah, kata bagi Nabi, seperti buah tujah. Ada yang tahu barangkali buah tujah? Tahu kan buah tujah? Tidak tahu? Sama sekali tidak tahu kan? Tapi bagi Nabi menyebutkan cirinya, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah yang Nabi umpamakan bagi orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran, buah yang rihuha thayyibun, harum baunya, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya pun baik, enak. Baunya harum, rasanya enak. Luar dalam indah. Luarnya tampak baik, dalamnya pun tampak baik. Tidak tampak kalau dalamnya. Dalamnya baik, luarnya pun tampak baik. Kalau di kita buah apa nih kira-kira? Baunya harum, tetapi rasanya dan rasanya pun enak. Buah apa nih Pak? Kira-kira? Mangga. Oh, yang senang makan mangga. Mangga yang harum Pak, Pak ini. Oh, tapi rasanya asam Pak. Ya. Apalagi kira-kira? Durian ya, durian walaupun bentuknya menyeramkan, tapi harum baunya, dan kalau dibuka kemudian rasanya pun enak. Tentunya bagi yang suka. Ya, kalau yang tidak suka pasti ada kasus gitu. Ya, kenapa tidak suka? Gitu.
Karena dasarnya dua itu ya, Pak. Kalau yang tidak suka pasti ada sesuatu dalam tubuh. Sama dengan baca Al-Quran, Pak. Baca Al-Quran itu indah, nikmat. Ibadah itu secara umum ada kenikmatan. Kalau ada orang yang tidak nikmat ibadah, kalau ada orang yang tidak nikmat membaca Al-Quran, malas baca Al-Quran, jadi pusing kalau baca Al-Quran, ini tandanya bukan baca Quran yang nggak enak, tetapi pasti dalam dirinya ada sesuatu, Pak. Sebagaimana durian tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh, kenapa pasti ada penyakit? Sama Quran tidak bisa masuk, pasti ada penyakit dalam tubuh. Karena kata Rasulullah kemarin sudah sampaikan, "Lau tahuratil qulub lam nasyabi'at minal Quran." Seandainya hati manusia itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Quran. Ya. Pak, itu perumpamaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang orang mukmin yang membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi, "Wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran." Dan perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi malas membaca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran itu ada segala saat itu menghilang. Maka kata baginda Nabi, "Kama salit tamah." Seperti buah tamah. Apa tamah? Seperti buah kurma. Tahu karakter buah kurma seperti apa? Kata Nabi, "Laisa laha rihun, laisa laha rihun wa ta'muha khulud." Tidak menghasilkan bau, tapi rasanya manis. Manis kan kurma itu. Tetapi coba isep-isep, 2 kilo diisep-isep, saya yakin tidak akan pernah kita tertarik dengan baunya kurma. Tidak akan hilang kita dengan baunya kurma. Tapi buah durian tadi, Pak, dalam radius 50 meter itu sudah durian membuat kita hilang. Ya kan? Buah kurma itu tidak hilang, Pak. Diisep 2 kilo, 3 kilo juga tidak akan hilang kita. Tapi kalau dicicipi terasa kurma itu manis. Nah, orang beriman itu manis, Pak. Hatinya itu manis, indah. Tetapi karena tidak membaca Al-Quran, maka keindahan hatinya tidak terpancar dalam kehidupannya. Makanya seperti buah kurma. Hadis lanjutannya adalah masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang munafik, manusia-manusia yang busuk hatinya, yang Al-Quran kemudian dia baca Al-Quran. Kama tadal rihana, seperti apa rihana? Seperti bunga. Tahu bunga apa? Bunga itu baunya harum. Rihuha thayyibun, baunya harum. Wa ta'muha murrun, tapi rasanya, ada yang pernah merasakan bunga seperti apa? Pahit. Nah, suka makan buah itu bunga. Harum baunya tapi rasanya pahit. Orang munafik itu busuk hatinya, Pak. Tetapi ketika dia baca Al-Quran, kebusukan hatinya tidak nampak, Pak. Nampaknya jadi harum. Indah di luar, dipandang mata, tapi busuk di dalam dadanya. Yang lebih parah lagi, yang keempat, Pak. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang-orang munafik yang enggak baca Al-Quran. Kamatsalil hamdalah, seperti buah hamdalah. Seperti apa buah hamdalah? La riha laha wa ta'muha murrun.
kita harus paham betul tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian langkah yang kedua, pemahaman yang kita miliki terhadap benefit, keutamaan interaksi dengan Al-Quran ini tidak akan menghasilkan apapun kalau kemudian kita tidak melangkah pada langkah berikutnya, yaitu al-mujahadah. Mau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang Quran. Karena Al-Quran itu dibutuhkan pribadi yang tangguh, Pak. Apalagi kalau sudah masuk di dunia menghafal Al-Quran, mempelajari, membaca Al-Quran saja, gitu kan butuh perjuangan, Pak. Bagi yang belum bisa ngaji, untuk bisa ngaji itu perjuangan, Pak. Tidak mudah orang untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi orang-orang yang Qurani, orang-orang yang memiliki kepribadian Qurani, mereka adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka adalah orang-orang yang pasti? Orang-orang yang tangguh, Pak. Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh, memiliki keinginan yang kuat, usaha yang keras. Karena untuk memiliki bacaan yang bagus dibutuhkan tilawah yang terus-menerus. Untuk memiliki hafalan yang baik perlu pengulangan yang terus-menerus. Saat kita memiliki hafalan, saat kita selesai bahkan hafal Al-Quran 30 juz, bukan berarti kemudian selesai segalanya. Tidak, Pak. Saat kita misalkan sudah selesai hafal Al-Quran 30 juz, maka selama hayat masih di kandung badan, selama itulah kita harus terus memelihara Al-Quran dalam diri kita. Bukan berarti selesai hafal, alhamdulillah saya sudah selesai, sudah tugas saya untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Tidak. Selama kita hidup, maka selama itulah kita harus senantiasa menjaga, memelihara Al-Quran. Dan untuk mempraktekkan, mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari juga bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan perjuangan. Apalagi Rasulullah SAW menyebutkan ada 5 musuh orang-orang mukmin yang senantiasa berusaha untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, menggelincirkan kita dari keimanan kita. Kata Nabi, yang pertama adalah orang-orang kafir, yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Mereka, orang-orang kafir ini tidak pernah berhenti 24 jam. Mereka terus memerangi kita. Hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u, sampai kalian murtad dari agama kalian. Walaupun mereka sebenarnya pernah mengatakan, salah seorang panglima perang salib, usaha memurtadkan umat Islam ini tidak perlu sampai kemudian mereka merubah status jadi Yahudi dan Nasrani. Terlalu mulia bagi mereka. Kata panglima perang salib, terlalu mulia bagi umat Islam kalau kemudian mereka berubah status jadi Yahudi dan Nasrani. Cukup upaya yang mereka lakukan untuk menjauhkan mereka dari keislaman mereka. Biar mereka yakin dengan Al-Quran dan mereka jauh dari Al-Quran. Mereka berupaya menjauhkan kita dari Al-Quran. Biar Al-Quran dibaca tiap hari, yang penting nilai-nilainya tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau membaca subur, Pak. Tapi ketika Al-Quran diamalkan, boleh bermasalah. Entah itu dicap dengan terorisme, gitu kan, dan lain sebagainya, fundamentalisme, dulu subversif dan sebagainya. Saat kita ingin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebenar-benarnya pengamalan, maka mulai biasa kita punya sedikit masalah. Kenapa? Tadi menyebutkan ya orang musuh Islam, ya, berbagai isu atau secara umum ketika mereka memerangi umat Islam setelah invasi militer, mereka pun melancarkan ghazwul fikri, perang pemikiran. Apa yang mereka lakukan? Pertama, atas mendiskreditkan umat ini, mendiskreditkan Islam, mengidentikan Islam dengan hal-hal yang negatif. Islam identik dengan terorisme, Islam identik dengan ekstremisme. Padahal Islam kan bukan
krim kan, Pak? Yang ditakuti semua orang, tapi Islam itu es krim. Islam itu bukan es krim. Takut, Pak. Islam itu es krim. Betul nggak, Pak? Sepakat nih? Ya. Islam itu es krim yang disukai oleh semua umat. Terbukti sejarah membuktikan. Rasulullah SAW ketika menyampaikan Islam, semua menerima Islam. Yang awalnya bukan musuh Islam, ketika berinteraksi merasakan keindahan Islam, ternyata Islam itu indah. Dia adalah rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, Pak, binatang pun aman gitu di pohon naungan Islam. Islam itu es krim. Nah, tapi itulah musuh-musuh Islam berusaha untuk menjadikan Islam itu dengan hal-hal negatif. Islam diidentikan dengan keterbelakangan. Islam diidentikan dengan kebodohan. Islam diidentikan dengan kekejaman dan lain sebagainya. Kemudian setelah mereka menghembuskan atau mendiskreditkan Islam, kemudian mereka langkah berikutnya adalah tasyrik, menghembuskan keraguan-keraguan kepada umat ini. Kalau Islam identik dengan terorisme, awas loh. Kalau kau serius amat dalam berislam, nanti kamu jadi teroris gitu. Nanti kau dicap, dihembuskan keraguan-keraguan. Bahkan ragu-ragu Islam menjadi solusi. Ragu terhadap Islam sebagai solusi dalam kehidupan. Dan langkah terakhirnya mereka kemudian melakukan at-taghrib, menyodorkan konsep Barat sebagai solusi. Nih, yang namanya maju itu begini. Yang namanya hidup maju itu kalau makannya tiap hari KFC, misalkan. Kalau minumnya tiap hari Coca-Cola dari budaya. Yang namanya maju itu kalau pakaiannya begini loh. Nggak usah tutup rapi begini aja. Banyak, Pak. Ya, kemajuan itu identikan dengan Barat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, kenapa kita harus berusaha keras? Karena ada musuh Islam, musuh orang beriman yang kedua. Mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Kalau orang-orang kafir, dia musuh Islam dan mereka tampakkan permusuhannya dengan umat ini. Tapi orang munafik, dia musuh Islam, sementara dalam kehidupannya sehari-hari mereka tampak manis bergaul dengan umat ini. Dia munafik, Pak. Dia lebih berbahaya bahkan dibandingkan dengan orang-orang kafir sekali. Kenapa? Karena dia menggunting di dalam lipatan. Dia musuh di dalam selimut. Ya. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, musuh orang beriman adalah orang mukmin yang hasad. Ini bahaya, Pak. Orang yang punya penyakit hasad itu bahaya. Karena penyakit hasad yang ada dalam hatinya mampu membuat dia berupaya sekuat mungkin untuk meninggalkan atau menghilangkan kenikmatan yang ada dalam diri saudaranya. Saya sering meningkat hasad itu dengan SMS, Pak. Apa SMS? Senang kalau melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kalau orang lain senang, susah, Pak. Sampai kemudian kesusahan itu membuat mendorong dia untuk berupaya menghilangkan nikmat itu dalam diri saudaranya. Ini bahaya orang hasad. Inilah seorang beriman yang ketiga. Kemudian yang keempat, syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang senantiasa membisik-bisikkan ke dalam dada manusia agar menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Syaitan itu dari kata syaitana yang artinya menjauh, Pak. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan manusia ataupun jin. Baik dari golongan jin ataupun manusia. Minal jinnati wan nas. Jadi manusia atau jin yang suka membisik-bisikkan ke dalam hati manusia agar jauh dari Allah, inilah syaitan. Dan inilah musuh yang nyata. Aduh. Dan yang terakhir kata Nabi, musuh orang beriman itu adalah hawa nafsu. Ini internal. 4 eksternal, 1 lagi internal. Ada dalam diri kita. Dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang punya kecenderungan kepada kejujuran, yang senantiasa mendorong
tidak ada ikatan, tidak ada sholat, pengennya bebas gitu kan, tidak perlu ibadah gitu. Ya kan? Kecenderungan manusia seperti itu Pak. Dan hawa nafsu kita akan berusaha untuk cenderung mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kejelekan. Nah oleh karena itu, saat kita ingin lebih sebagai orang-orang yang memiliki komitmen dengan Al-Quran, kalau kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang berani, dibutuhkan sifat al-mujahadah, dibutuhkan karakter al-mujahadah dalam diri kita, usaha yang sungguh-sungguh, pekerja keras untuk bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berani. Di antaranya yang harus dilakukan sebagai bentuk mujahadah apa Pak? Mau dan mampu meluangkan waktu khusus bersama Al-Quran. Sebagai bentuk mujahadah kita dan keinginan kuat kita ingin menjadi pribadi Al-Quran, coba mulai hari ini tanamkan niatan azam dalam diri kita untuk mau meluangkan waktu khusus bersama Al-Quran. Jangan sekedar baca Quran, menghafal Quran di waktu luang. Kenapa? Karena dijamin kita tidak akan pernah punya waktu luang bersama. Kalau kita baca Quran di waktu luang, menghafal Quran di waktu luang, dijamin kita tidak akan pernah punya waktu luang. Sibuk setiap hari, setiap saat, terabaikan aja. Jadi yang harus kita lakukan sebagai bentuk mujahadah kita adalah memiliki waktu khusus setiap hari bersama Al-Quran. Misalkan ba'da subuh waktu saya tidak boleh terganggu sampai jam 6 untuk khusus bersama Al-Quran. Kalau kita masih sibuk menyiapkan kerjaan dan sebagainya, saya punya waktu khusus bersama Al-Quran sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh tidak boleh terganggu, karena waktu itu BR juga tidak terganggu BR. Silahkan Bapak pulang ke rumah, kemudian pilih waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang tidak terganggu Pak. Jadi 1 jam itu tidak terganggu. Fokus kita dengan Al-Quran, baik membaca untuk menghafalkannya, ya, ataupun kemudian mengkajinya. Kalau seandainya waktu yang telah kita tetapkan kemudian kita abaikan, misalkan pada subuh saya harus senantiasa menghafal Al-Quran setiap pada subuh sampai jam 6, 1 jam. Kemudian hari Senin misalkan terlewatkan karena kita ada kepentingan yang lain, maka kita harus mau menggantinya di waktu yang lain sebagai bentuk mujahadah kita. Ya, kalau kemudian terlewatkan, kita harus mau mengiqab diri kita sendiri, menghukum diri kita sendiri yang telah melewatkan waktu Al-Quran. Saya hari ini terlewat menghafal Al-Quran, waktu Al-Quran saya terpakai oleh yang lain. Sebagai bentuk hukuman, saya mau berinfak hari ini 1 juta. Ya, jangan takut kalau hukuman yang gede sekalian, supaya kita tidak mudah meninggalkannya, gitu kan. Ya. Nah ini langkah yang kedua, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan bisa membahas langkah-langkah berikutnya bagaimana kita membentuk pribadi yang lain. 2 hal telah kita bahas bagaimana kita membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang berani. Pertama adalah al-ilmu bi fadha'il Quran, kita memahami, mengetahui tentang keutamaan Al-Quran dan berinteraksi dengannya. Kemudian yang kedua yang harus kita miliki sebagai wujud kesungguh-sungguhan kita untuk membentuk pribadi yang berani adalah sifat al-mujahadah. Harus ada dalam diri kita usaha yang keras, kerja keras untuk membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang berani. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang